Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Review. Dan Altcoins Review hari ini kita mau review coin Arbitrum. Kita lihat dari segi price action, kemudian fundamental yang perlu diperhatikan, dan juga kira-kira gimana perkembangan ke depannya dari perspektif harga dan sejauh mana kira-kira dia bisa lari gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kenapa pilih Arbitrum? Karena ini adalah first comment dari video Kava, dan ini juga berlaku untuk video Arbitrum. Jadi the first comment di video ini bakal punya privilege untuk memilih kira-kira next altcoins yang kita review itu apa, dan komen kedua atau ketiganya itu nanti akan saya update kan price actionnya melalui grup Telegram. Jadi terakhir itu saya cek di Kava, itu yang pertama adalah Arbitrum, kemudian yang kedua adalah Avalanche dan Neo. Jadi nanti Avalanche yang akan saya update di grup Telegram, dan Neo nya juga akan saya update di grup Telegram. So make sure kalian gabung grup Telegramnya, it's free, cek link di deskripsi, dan nanti kalian bisa terhubung ke sana teman-teman. Alright, so di video ini kita mau sedikit ngebedah ya. Saya ingat salah satu viewers atau subscribers di YouTube channel saya itu sempat ada yang mention soal Arbitrum ya. Kita pernah bahas Arbitrum itu sekitar beberapa waktu lalu, dan dia mention satu yang menjadi concern atau kekhawatiran itu adalah Arbitrum saat ini belum tersirkulasi dengan bukan tersirkulasi dengan baik ya, kayak darah ya teman-teman jadinya ya. Maksud saya gini, dari total supply yang ada itu belum semua token beredar di pasar ya. Jadi baru sekitar 12%-an aja lebih kurangnya, atau kita pembulatan 13% lah. Karena kalau kita lihat nominalnya di sini total supply-nya itu adalah 10 miliar Arbitrum, dan saat ini yang beredar tokennya itu baru 1,2 miliar ya, atau 1 miliar 275 juta token lah lebih kurangnya yang baru beredar di masyarakat lagi ya, di market teman-teman. Dan yang menjadi concern tentunya adalah ketika ada 8 miliaran token lebih kurangnya yang belum beredar, pertanyaannya adalah token ini dipegang oleh siapa? Itu kan yang menjadi concern teman-teman. Karena kalau misalkan dipegangnya lebih banyak dari tim developer atau mungkin tim pengembang, ya resikonya adalah malah jadi di dump marketnya nanti. Itu yang menjadi concern salah satunya. Nah setelah saya cek, rupanya berproses ya. Ini kalau kita lihat vesting schedule dan lain sebagainya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari token unlock ya. Ini saya belum baca white papernya, tapi sangat disarankan teman-teman untuk buka website Arbitrum dan coba untuk pelajarin white papernya. Jadi kalian ngerti kalau misalnya kalian invest di Arbitrum, ini seperti apa progresnya gitu. Nah, yang saya cukup salut adalah so far di sini tertulis ada sekitar 113 juta token itu yang akan di unlock pada saat layer 1 block 1600 ini 168.94% itu mungkin code-nya gitu ya, ketika sudah mulai termain ya dengan baik, yang bukan termain ya bahasanya ya. Pokoknya blok kesekian lah baru kemudian di available dan di unlock tokennya senilai 113 juta itu lebih kurangnya. Kemudian di Arbitrum DAO treasury-nya ada sekitar 4,28 billion token dependent upon the approval of the governance DAO through a voting process. Jadi ini bakal yang terlibat nanti itu akan ada proses voting kira-kira kapan dan mau seperti apa ya. Mungkin jenis unlocknya mereka apakah mau dibuat linear, jadi kayak bertahap sampai akhirnya benar-benar dirilis tokennya secara fully gitu. Nah, yang dari sisi tim, future team dan advisors itu ada sekitar 2,69 billion token, which is ini kalau dari rasio sebenarnya cukup bagus karena di bawah 30% yang tim pegang. Ini artinya lebih dari 30% itu setidaknya nggak dipegang oleh tim gitu ya. Nah, itu adalah 4 tahun teman-teman ya, with the first unlock happening in 1 year and then monthly unlocks for the remaining 3 years. Nah, ini jadi prosesnya adalah 1 tahun di unlock dulu sebagian, kemudian berproses ya setiap bulan selama 3 tahun lebih kurangnya. Dan ini juga berlaku buat para investors ya. Sementara yang tadi kalau individual wallet itu 1,16 billion token lebih kurangnya sama nih seperti yang DAOs in Arbitrum ecosystem, which is ini sebenarnya nggak terlalu signifikan atau impactful. Tapi yang paling terasa itu sebenarnya adalah team and future team advisor ya. Itu bakal penting karena kalau misalkan mereka bisa exit lebih dulu, otomatis resikonya adalah mereka yang ngedam harga ibaratnya. Jadi mereka manfaatkan likuiditas dari pasar untuk mereka bisa berjualan, dan itu yang kita khawatirkan lah ibaratnya dengan posisi Arbitrum saat ini. Nah sejauh ini sih saya ngelihat mungkin yang menjadi concern adalah ya karena belum semuanya tokennya beredar di market, kita jadi memahami bahwa ada resiko ketika nanti tokennya di unlock itu bakal
ada possibility bisa di-dump oleh market gitu ya. Tapi untuk saat ini kalau kita ngelihat karena timnya megangnya juga nggak terlalu mayoritas, jadi saya rasa ini oke lah, nggak ada masalah teman-teman ya. Mungkin kalau kita lihat ini juga jangka panjang dan linear, jadi prosesnya mungkin nggak langsung seketika digabret gitu ya, sekaligus gitu. Dan saya rasa ini ada hubungannya ya, kenapa kalau kita lihat dari segi timingnya juga mungkin supaya next bull run pun mereka masih keep sebagian tokennya, jadi mereka jaga harganya supaya nggak dibanting terlalu agresif atau signifikan. Alright, so that's the perspective dari token supply-nya. Ini juga satu yang mungkin teman-teman perlu pahami ya, di luar daripada komunitas, kemudian juga perkembangan project-projectnya dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman silakan cari tahu, nanti bisa melalui websitenya, kalian akses saja lewat CoinMarketCap biar gampang. Alright, so kita bakal coba untuk bedah ya perspektif investmentnya kalau kita lihat pada time frame besarnya. Jadi kalau kita ngelihat time frame weekly, ini satu yang saya lihat sebenarnya udah cukup menarik teman-teman pada pergerakan Arbitrum. The first time Arbitrum launching, ya ini kalau di Binance kita lihat price actionnya, itu harga sempat naik sampai puncaknya itu adalah $1,8. Semenjak itu kita ngelihat Arbitrum mengalami penurunan dan akhirnya pada time frame weekly kita sudah berhasil close di atas trend line-nya pada pergerakan 30 Oktober 2023. Dan kalau teman-teman lihat lagi di sini seperti ada jembatan ya, atau ada bukan jembatan lah, kalau kita bilang kayak perbatasan teman-teman. Jadi di level SNR ini sebenarnya merupakan acuan di mana harga pada Arbitrum itu harus mampu bertahan kalau misalnya kita pengen lihat dia bergerak cenderung bullish. And I guess pada pergerakan weekly atau time frame weekly kali ini kita bisa ngelihat nih Arbitrum so far itu respect terhadap SNR itu dan closingnya itu bisa kembali ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kondisi kayak gini, ini kan seperti semacam shooting star atau pin bar, atau mungkin banyak lah penyebutannya ya, bisa dibilang spinning top juga, tapi atasnya kan pendek teman-teman bututnya, cuman butut ke bawah kan cukup panjang. Ini artinya bisa dikonsider sebagai either hammer, shooting star dan lain sebagainya, atau bisa disebut juga dengan istilah pin bar, which is indikasi yang cukup baik bahwa proses terhadap level proses retest terhadap level support itu di respect dengan cukup baik dan harga mampu rebound kembali dan saat ini cenderung bergerak bullish ya kalau kita lihat pada perspektif time frame weekly. Nah teman-teman, kalau kita melanjutkan analisisnya pada perspektif time frame daily, sebenarnya yang saya lihat ini adalah proses proper break and retest. Jadi jatuhnya adalah kita ngelihat dia mampu break terhadap trendline, lalu dia mengalami retest atau pullback untuk kembali sampai dengan saat ini. Kalau saya lihat ya, ini mungkin kisaran level Fibonacci 50% ya, atau 50% retracement, dan begitu dia memasuki area discount antara 50 dengan 61,8% itu mendapatkan reaksi yang cukup baik ya. At least pada perspektif time frame daily kita bisa ngelihat nih ada reaction candle yang cukup oke di sana, di mana terbentuk sebuah candle bullish yang cukup signifikan walaupun tidak bullish engulfing, but at least kalau ngelihat pergerakan ini itu berarti ada reaction dan reaction itu dihadirkan oleh para buyers di market dan mereka interested untuk buy mungkin pada level SNR yang tadi kita mention pada time frame weekly, which is sebetulnya kalau saya ngelihat lagi ya, saya bisa bilang ini adalah area yang cukup ideal ya kalau teman-teman consider untuk belanja spot gitu loh, atau kalian pengen keep sebagian koin Arbitrum untuk kalian lihat nih pada perkembangan next bull run seperti apa ya. Yang utamanya adalah teman-teman sekalian, kalau kita misalkan melihat the first time dia mengalami breakout, otomatis kan biasanya kita FOMO ya, kita kayak pengen, oh ini beli nih, takutnya nanti ditinggal nih, takutnya harganya naik terus nih, nggak berhenti, nggak turun dan lain sebagainya. Karena beberapa hari yang lalu saya ngelihat ada beberapa koin yang pergerakannya lumayan impulsif teman-teman. Salah satunya adalah IMX ya. Kalau teman-teman lihat IMX ini naik impulsif sekali, nanjaknya lumayan signifikan sejak beberapa hari terakhir. Selain IMX, teman-teman juga tahu pasti ada Blur juga sama, nanjak lumayan signifikan atau impulsif. Kemudian ada SEI ya, ini semua saya lihat dari Binance Futures punya top gainers dan kelihatan di sana banyak banget koin yang lagi bergerak parabolik teman-teman. Dan tentu saja kalau misalkan melihat kayak gini, kadang-kadang melihat koin-koin lain pasti kepikiran, wah ini jangan-jangan nanti dia akan kebagian nih, mungkin nanti akan gantian nih ya, mereka akan ikut ngepam dan lain sebagainya. Nah faktanya teman-teman, saat ini posisi Arbitrum, good news-nya adalah yang kita dapatkan informasinya, kita ngelihat bahwa dia sudah berhasil mematahkan trend bearish-nya, at least untuk pergerakan time frame daily, dan weekly pun sama, karena trend line-nya udah dipatahin teman-teman, which is ini bagus banget.
first thing yang saya aware begitu ngelihat kondisi ini adalah kita punya area-area seperti lower high, lower high, lower high. Ya, terakhir no lower low, which is technically ini dikonsider sebagai potensi double bottom. Dan biasanya kalau teman-teman ukur panjang penguatan berdasarkan double bottom, kalian ukur berdasarkan panjang dari antara bottom level ke area neckline-nya, dan kalian bisa dapatkan area targetnya itu adalah di sekitaran 1,25 dolar. Nah, posisi saat ini adalah break and retest terhadap neckline tersebut. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa wah ini pergerakan pada si Arbitrum kelihatannya oke nih ya, karena harganya dia breakout, create higher high, dan udah ongoing create potensi higher low. Kalau di sini higher low berarti somewhere around here itu adalah area yang menurut saya masih diconsider area yang cukup baik untuk teman-teman melakukan akumulasi atau belanja kembali pada Arbitrum. Ya, itu bisa jadi pertimbangan. Ya, good thing-nya adalah teman-teman bisa sabar menunggu. Ya, jadi Anda nggak beli di sini, nggak beli di atas, tapi Anda beli ketika harganya memang sudah ada minimal indikasi atau konfirmasi yang kita bisa lihat ketika dia tampak seperti seakan-akan membentuk yang namanya higher low. Karena ekspektasi berikutnya adalah melihat Arbitrum create higher high. Ya, kalau memang ini adalah part of the reversal, maka ini adalah proses transisinya. Ini adalah the first higher high-nya, dan ini berpotensi menjadi the first higher low-nya. Kalau ini adalah higher low-nya, dan kita bisa expect ada higher high, and then another higher low pada pergerakan berikutnya sampai di 2024. Ya, itu pandangan saya sementara kalau ngelihat pergerakan pada Arbitrum terutama dari time frame daily. Nah, pemanfaatan untuk spot saya rasa harga saat ini cukup oke, sampai dengan $1 itu masih menjadi area akumulasi yang menurut saya cukup baik. Ya, kalau teman-teman mau consider untuk punya Arbitrum di dalam investment portofolio kalian pada market crypto. Alright. So next teman-teman, kita bedah sedikit dari perspektif time frame 4 jamnya. Jadi di sini saya sempat ngelakuin analisis. Ya, saya lihat di mana pertama kali kita mengalami yang namanya market structure shift. Jadi the moment harga pada Arbitrum itu turun create lower low, but then setelahnya dia reverse seperti ini, inilah terjadi yang namanya struktur shift dari yang lower high lower low kemudian berubah jadi higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Lalu pada satu titik kita melihat Arbitrum itu memang siap untuk mengalami koreksi pada saat di sini terjadi reversal kembali. Jadi bisa dikonsider bahwa overall movement-nya ini adalah low point, ini adalah high point. Sama kayak kita ngelihat time frame daily. Ini adalah low point, ini adalah high point. Ya, jadi kalau kita balik ke time frame 4 jam ya lebih kurang sama teman-teman. Sehingga apa? Kita gunakan Fibo retracement, tarik dari very bottomnya, kemudian kita tarik ke high point-nya, dan kita dapatkan reaction tepat di kisaran Fibonacci 50%. After kita ke sana ke Fibo 50%, apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat di sini pada proses Arbitrum sebelumnya tampak membentuk bearish flag pattern. After kita create lower low, harga kembali rebound, dan technically saat ini kita sudah bergerak sedikit lebih tinggi daripada high point sebelumnya. So, kita bisa consider bahwa proses ini adalah another market structure shift untuk time frame yang lebih kecil, seperti 1 jam, 30 menit, dan seterusnya. Jadi kita ngelihat di sini, the first time kita udah ngelihat ada yang namanya structure shift yang berubah seperti ini, atau perubahan struktur, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah potensi higher high, and if we have any pullback, ada potensi menjadi higher low untuk possibility Arbitrum kembali nanjak. Ya, dan selain itu kalau teman-teman lihat nanti polanya akan membentuk seperti inverted head and shoulders, ya, more or less seperti ini untuk next possibility movement-nya. Oke, jadi untuk saat ini kalau ngelihat sekilas, saya rasa memang ya Arbitrum dalam proses penguatan, akan tetapi akan jauh lebih baik kalau kita bisa mendapatkan another discount untuk belanja atau beli, ya, terutama kalau teman-teman yang trading di futures, another discount will be very preferable untuk saat ini, ya. Kalau kita lihat pada pergerakan, saya akan coba gunakan stochastic RSI, dan seperti yang terlihat di sini, stochastic RSI sendiri mengalami downshift atau crossing ke bawah dan di area overbought, ya. Jadi artinya teman-teman, kalau memang di sini dia harus mengalami retracement, dia harus kembali ke area netral, ya, somewhere in the middle, berarti memang pullback pada Arbitrum menurut saya itu akan sangat normal apabila terjadi. Karena memang kalau kita lihat pada time frame 4 jamnya juga di sini terdapat yang namanya Three River Evening Star Pattern. Ya, kalau kita lihat time frame 1 jamnya mungkin terlihatnya lebih kepada
naik, create higher high, and then retracement 80%. Ini berarti dari perspektif buyersnya sudah mulai ada pelemahan momentum atau sudah mulai exhausted. Ya, kita lihat di sini dia mampu create higher high. But then the next question is, can we maintain this level untuk tetap membawa Arbitrum kembali bergerak ke harga yang lebih tinggi? Dan kalau misalkan yang terjadi pada Arbitrum adalah seperti ini, teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu kaget. Karena memang ini artinya dia harus mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan pada saat dia koreksi, teman-teman bisa gunakan Fibo retracement lagi untuk menjadikan acuan kira-kira di level mana teman-teman boleh mulai mempertimbangkan untuk kembali menambah muatan atau belanja atau mungkin buy long pada Arbitrum. Alright, for now, as long struktur di time frame 1 jam mengatakan bahwa demand-nya belum break, berarti teman-teman tidak boleh berasumsi terburu-buru bahwa harga akan mengalami koreksi atau bisa bergerak lebih rendah ya. Jadi kalau misalnya dia ketahan di sana, bisa aja dia mantul lagi dan naik lagi seketika. Dan justru malah scalpingannya adalah untuk long ya, jangka pendek. Ya ibaratnya seperti itu teman-teman sekalian. So itu dia update saya seputar Arbitrum dari segi price action dan sedikit membahas tentang token supply-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi di dalam video ini, dan apabila informasi di dalam video ini membantu, don't forget untuk leave the likes button. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish, dan kita jumpa lagi mungkin di next update for Bitcoin. Dan rencana teman-teman untuk saya melakukan live streaming itu adalah besok ya, mungkin jamnya sekitar jam 8 atau jam 9 malam, jadi kita nggak terlalu larut malam. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, 1000 likes akan menjadi konfirmasi saya untuk melakukan cukur rambut seperti CZ ya, sebagai tribute teman-teman. Oke, so itu dia sedikit update dari saya. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish. All the best buat kalian semua. God bless, happy weekend, and cheers guys. Bye bye.